Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Bagus Pratama. Kali ini saya akan membawakan materi tentang struktur sosial. Apa yang dimaksud dengan struktur sosial itu? Menurut Betty, struktur sosial merupakan unsur-unsur ataupun susunan-susunan di dalam masyarakat yang tersusun secara teratur sehingga melahirkan sebuah kesatuan yang utuh. Menurut definisi tersebut, ada 3 kata kunci yang akan kita gunakan untuk memahami struktur sosial. Yang pertama adalah unsur-unsur ataupun susunan-susunan. Ini sangat berkaitan erat dengan status sosial yang ada. Contohnya adalah kalangan-kalangan petani, kalangan-kalangan pelajar, maupun kalangan-kalangan pedagang. Kata kunci yang kedua adalah tersusun. Dalam hal ini, unsur-unsur ataupun susunan-susunan tadi akan saling melakukan hubungan timbal balik antara sesamanya sehingga membentuk suatu kesatuan yang kita gunakan sebagai kata kunci yang ketiga, yaitu kesatuan. Yang dimaksud kesatuan di sini adalah bila mana semua unsur-unsur tersebut ataupun susunan-susunan tersebut sudah saling melengkapi satu sama lain sehingga membentuk sebuah keteraturan sosial. Bila diibaratkan masyarakat adalah sebuah rumah, struktur sosial adalah kerangka bangunan rumah tersebut yang terdiri dari batu, kayu, genting maupun yang lainnya, sehingga bila salah satu ataupun yang lainnya itu tidak ada, maka sebuah bangunan rumah tidak akan bisa dibangun. Selanjutnya, fungsi-fungsi struktur sosial. Fungsi-fungsi struktur sosial setidaknya ada 3. Yang pertama adalah sebagai penanda identitas sebuah kelompok masyarakat. Dalam hal ini, kelompok-kelompok memiliki penanda identitas yang membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Dan yang kedua adalah untuk pengawas sosial. Fungsi struktur sosial dalam hal ini adalah untuk menekan ataupun mengantisipasi adanya pelanggaran-pelanggaran nilai maupun norma yang ada di dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah sebagai penanaman disiplin sosial. Fungsi yang terakhir ini dikhususkan atau diperuntukkan agar kelompok-kelompok masyarakat yang ada memiliki tata cara, perilaku maupun cara bertindak sesuai dengan kelompok masyarakatnya sehingga membentuk sebuah keteraturan sosial. Yang terakhir adalah ciri-ciri struktur sosial. Struktur sosial memiliki ciri-ciri yang pertama adalah dinamis. Di dalam suatu masyarakat, struktur sosial mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan. Dalam hal ini sangat wajarlah terjadi di dalam masyarakat. Contohnya adalah kalangan-kalangan ataupun kelompok-kelompok pelajar yang telah lulus sekolah nantinya akan berubah menjadi kalangan-kalangan kelas pekerja. Yang kedua adalah berdimensi vertikal maupun horizontal. Artinya berdimensi vertikal adalah terdapat perbedaan-perbedaan status sosial maupun status ekonomi yang ada di dalam suatu masyarakat tersebut. Contohnya kalangan-kalangan bangsawan di area kerajaan maupun kalangan-kalangan petani yang tidak berada di lingkungan kerajaan. Dan yang kedua adalah dimensi horizontal, yakni dimensi-dimensi yang tidak dibedakan oleh status sosial apapun. Biasanya ini didasarkan pada kesukuan. Dan yang terakhir adalah membentuk sebuah kesatuan kelompok. Ciri-ciri yang terakhir ini adalah ciri-ciri utama dari struktur sosial, karena bila berbentuk hanya individu-individu itu bukan berarti struktur sosial. Apabila individu-individu tersebut bergabung dalam kelompoknya, maka struktur sosial dapat dibentuk. Terima kasih. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.